Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya al-Imam al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haqq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, "Wathaniyatu mafhumu syart, misal wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihin ankarahu qaumun." Yang kedua, maksudnya dari apa yang kedua ini? Dari derajat dan tingkatan mafhum mukhalafah. Ada namanya mafhum asy-syart. Mafhum dengan syarat. Dan mafhum dengan syarat ini disebutkan definisinya oleh para ulama, dia adalah pendalilan yang dikoid dengan syarat. Yang dikoid dengan syarat. Sama seperti halnya mafhum goyah, dia mafhum yang diikat dengan goyah. Ya kalau syarat, dia mafhum yang diikat dengan syarat. Dari sisi mana? Sama dengan goyah, yaitu menetapkan lawan dari hukum mantuk pada koidnya. Maksudnya pada syarat. Dengan ternafikannya syarat. Nah, itu dia. Dia adalah dalil yang diikat, dikoid dengan syarat. Dengan menetapkan lawan dari hukum syarat tersebut dengan ternafikannya syarat. Paham ini? Kita amalkan pada contoh. Misal kata beliau contohnya, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Ayat ini tentang para wanita yang ditalak oleh suaminya, tentunya talak bain ya, talak 3 sudah, talak pisah. Tapi dalam keadaan dia hamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kunna ulati hamlin." Kalau istri yang engkau talak itu ulati hamlin, adalah wanita yang dalam keadaan hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berikanlah nafkah untuknya. Nah, ini salah satu pembahasan fikih juga ya, tentang bagaimana hukum nafkah bagi seorang suami yang mencerai istrinya dalam keadaan hamil. Kata para ulama, wajib baginya menafkahinya sampai apa? Sampai anaknya itu lahir. Nah, sekarang yang menjadi syahid, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Sekarang pada mantuk ini ada hukum yang diikat dengan syarat. Apa hukumnya? Hukum infak, wujubul infak, wajibnya infak atas seorang suami yang menceraikan istrinya. Hanya saja hukum ini dikoid dengan apa? Syarat. Apa syaratnya? In kunna ulatu hamlin. Ternyata wajibnya suami menafkahi istrinya yang telah dia talak itu kalau istrinya dalam keadaan hamil. Nah, sekarang yang kita mau praktekkan, bagaimana kita mengamalkan mafhum mukhalafah, mafhum syarat pada ayat ini. Kita definisikan, apa tadi mafhum syarat? Dalil yang diikat dengan syarat. Paham ini? Yang menetapkan lawan dari hukum mantuk. Paham ini? Dengan ternafikannya syarat. Berarti dipahami dari mantuk. Kalau wajib bagi seorang suami menafkahi istri yang telah dia ceraikan, kalau dalam keadaan hamil, berarti pemahaman kebalikannya. Kalau misalkan istri yang diceraikan tidak dalam keadaan hamil, apakah wajib bernafkah? Tidak. Perhatikan. Ditetapkan lawan dari hukum dengan ternafikannya syarat. Ya kalau jatuh syarat, yaitu kalau istri bukan orang yang hamil, maka jatuh juga apa? Hukumnya. Atau ditetapkanlah lawannya. Berarti kalau bagi istri yang tidak hamil dalam keadaan diceraikan atau diceraikan dalam keadaan tidak hamil, tidak wajib dinafkahi. Paham ini mafhum syarat?
wa ankarahu qaumun. Bersamaan dengan itu, mafhum syarat juga ini termasuk dari dalil yang diperselisihkan akan hujjahnya. Apakah dia bisa dipakai berhujjah atau tidak? Pendapat yang pertama diisyaratkan oleh muallif karena beliau sebutkan pendapat ini atau pembagian ini menunjukkan bahwa di sana ada yang berpendapat akan hujjahnya. Hanya saja beliau katakan angkarahu qaumun, sekelompok manusia ada yang mengingkarinya. Dan ini datang dari sebagian ahli usul, di antaranya para muhakkik dari kalangan orang-orang Hanafiyah dan kebanyakan orang-orang Mu'tazilah. Dan di antaranya ada Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Amidi. Ya kan? Dan Al-Amidi. Mereka semuanya mengingkari mafhum asy-syart. Dalil mereka sebenarnya atau hujjah mereka sebenarnya sederhana. Mereka mengatakan karena apa yang didiamkan dari syarat, apa yang tidak disebutkan dari hukum yang dipersyaratkan, itu tidak mengharuskan bahwa hukum itu tidak dipersyaratkan. Maksudnya apa yang tidak disebutkan dalam mantuk hukum yang dilafadzkan, diucapkan dengan syarat, tidak mengharuskan dia keluar dari syarat sehingga dia ditetapkan sebagai lawannya. Tidak. Karena menurut mereka boleh jadi ada syarat lain yang tidak disebutkan pada ayat itu. Itu alasan mereka. Tidak mengharuskan apa yang didiamkan dari syarat itu tidak termasuk dari syarat. Atau tidak ada persyaratan yang mengkhususkannya, mengkoitnya. Menurut mereka boleh jadi di sana ada juga koit yang mengkhususkan wanita-wanita yang tidak hamil untuk dinafkahi. Paham ini? Paham tidak ini? Paham ya? Jadi mereka mengatakan, tidak bisa secara mutlak kita katakan kalau tidak ada koit, berarti dia keluar dari syarat di situ. Karena menurut mereka boleh jadi di sana ada dalil lain yang mengkoit, datang koit yang mengkhususkan apa yang tidak disebutkan dalam dalil. Secara tidak langsung mereka mengatakan boleh jadi di sana ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil wajib dinafkahi. Itu menurut mereka. Tapi pendalilan ini lemah. Karena kalau memang di sana ada dalil lain yang mempersyaratkan akan apa yang tidak disebutkan dalam ayat yang dimantuk, diterlafadzkan, maka pasti akan disebutkan. Nah, masalahnya tidak ada. Paham ya? Dan kita beramal di atas apa yang nampak. Ayat ini yang nampak mempersyaratkan satu. Berarti apa yang tidak dipersyaratkan keluar dari itu. Paham ini? Ini mafhum asy-syart. Ats-tsalitsah yang ketiga, qala rahimahullah mafhum at-takhsis. Ada namanya mafhum takhsis dari jenis-jenis mafhum mukhalafah. Huwa yaitu. Kalau untuk taksis beliau sebutkan apa definisinya? An tudhkara sifatu aqibal ismil 'ammi fi ma'ridil itsbati wal bayan. Yaitu dengan disebutkannya suatu sifat tepat setelah datangnya isim yang bermakna umum dengan tujuan untuk menetapkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu yang diinginkan. Kaqaulihi, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fi saimatil ghanami az-zakah. Pada kambing yang digembala terdapat zakat di dalamnya. Perhatikan sekarang ucapan Nabi alaihi salatu wassalam fi saimatil ghanam az-zakah. Pada domba atau kambing yang digembala terdapat zakat. Kata saimah ini apa namanya? Sifah yang datang setelah isim am, isim yang bermakna umum, yaitu kata ghanam. Untuk apa? Menjelaskan, menetapkan sesuatu yang diinginkan dari lafaz tersebut. Paham ini? Kenapa? Karena andai kata tidak ada kata saimah fil ghanamiz zakat, maka ini akan mencakup setiap jenis dari ghanam.
kambing, mau saimah, ghairu saimah, yang digembala, dipelihara ataupun kambing liar, masuk dalamnya zakat. Hanya saja Nabi bawakan sifat di situ untuk memperjelas apa yang sebenarnya diinginkan pada lafaz ini. Nah, Nabi bawakan lafaz saimah, menunjukkan bahwa yang diinginkan tentang hukum wajibnya zakat pada kambing itu khusus pada kambing yang apa? Yang digembala. Dari sisi mana mafhumnya? Mafhumnya itu kebalikan atau apa yang keluar dari si sifat. Atau bahasa lain apa yang tidak disebutkan dalam si sifat. Berarti kalau kita mau tarik kesimpulan mafhum mukhalafah dengan mafhum taksis dari hadis ini, kita mengatakan kalau begitu kambing yang tidak digembala wajib tidak zakat? Tidak wajib atasnya zakat. Pahami mafhum taksis, dipahami dari pengkhususan. Apa maksudnya? Apa yang dipahami itu adalah sesuatu yang keluar dari apa yang dikhususkan dari mantuk. Paham tidak ini? Kata beliau wahwa hujjah, dan jenis yang ketiga ini adalah hujjah. Paham ini? Maksudnya dia adalah dalil syar'i. Dalil syar'i yang digunakan untuk berhujjah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa mithluhu ayyuthbat al-hukmu fi ahadin. Taib. Ayyuthbat al-hukmu fi ahadin wa yantafiya fil akhar. Misal al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha. Masyaallah. Dan di antara bentuk dari mafhum at-takhsis adalah tetapnya suatu hukum pada suatu kejadian dan ternafikannya pada kejadian yang lainnya. Contohnya pada sabda Nabi alaihissalatu wassalam, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha. Seorang duda itu lebih berhak terhadap dirinya. Kelengkapan haditsnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tasta'dhinu. Seorang duda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Berbeda dengan seorang bikir. Bikir ini apa? Orang yang belum menikah. Kalau untuk laki-laki namanya perjaka. Adapun perjaka maka wajib baginya untuk meminta izin. Ini hukum dalam menikah bagi seorang yang telah duda dan bagi seorang perjaka. Kata Nabi SAW, adapun untuk seorang duda maka dia lebih berhak kepada dirinya daripada walinya. Apa maksudnya? Bagi seorang duda ketika dia ingin menikah tidak perlu minta izin dari walinya. Berbeda dengan seorang bikir atau seorang perjaka, dia harus meminta izin. Baik. Kemudian di sini kita lihat hukum yang ditetapkan pada mantuk. Hukum yang ditetapkan pada mantuk wajibnya izin bagi seorang perjaka dalam pernikahan. Berbeda dengan apa? Al-ayyim, seorang yang duda, maka tidak wajib baginya minta izin. Sekarang apa yang kita mau pahami? Mafhumnya, pemahaman kebalikannya. Paham tidak ini? Baik. Maka cara kita menafikannya atau cara kita memahaminya dengan melihat apa yang tidak dipersyaratkan di dalam hadis. Apa yang tidak dipersyaratkan di dalam hadis. Sekarang kata beliau apa? Al-ayyim, seorang duda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Adapun kalau dia perjaka wajib minta izin. Yang kita mau tetapkan di sini hukum izin bagi seorang
duda tadi. Apakah wajib atau tidak? Dipahami dari apa yang telah dimantuk, diterlafatkan pada dalil, akan tidak wajibnya meminta izin. Kenapa? Kan kita belum tahu tadi, duda ini lebih berhak kepada dirinya daripada walinya dalam hal apa? Dalam hal apa? Ternyata datang jumlah setelahnya. Oh, ternyata yang diinginkan dengan keberhakan seorang duda terhadap dirinya itu dalam keadaan izin, meminta izin untuk menikah. Dari mana dipahami? Dari lafaz setelahnya. Wal bikru tasta'zin. Paham tidak ini? Karena ditetapkan di satu, tapi dinafikan di sesuatu yang lainnya. Paham ini tak? Baik. Tsumma qala rahimahullah ar-rabi'ah, yang keempat, mafhumus sifah. Ada mafhum sifat, wa huwa takhsisuhu bi ba'dil awsaf allati tatra'u wa tazul. Yaitu pengkhususan sesuatu atau lafaz dengan sebahagian sifat yang boleh jadi dia datang, boleh jadi atau kadang dia ada, kadang juga tidak ada. Dan sebenarnya disebutkan oleh para ulama, mafhum yang sebelumnya, mafhum taksis, ini masuk dalam mafhum as-sifah. Masuk dalam mafhum as-sifah. Dan itu pendapat yang lebih dekatnya dan lebih rajihnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan itu berarti derajat dari mafhum mukhalafah hanya ada 5. Dengan memasukkan mafhum taksis kepada mafhum as-sifah. Kenapa? Alasannya singkat. Karena sama bentuknya. Nanya kata beliau, misal contoh, as-sayyibu ahaqqu binafsiha. Masya Allah. Kata beliau, as-sayyibu ahaqqu binafsiha. Ini hadits Ibn Abbas. Sabda Nabi SAW lebih lengkapnya dalam hadits riwayat Muslim. Kata beliau, as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Seorang sayyib ini sama orang yang telah menikah, itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Ini adapun seorang yang belum menikah, kalau laki-laki perjaka, kalau wanita seorang gadis, perawan, maka itu tustamar, diminta izinnya, wa idnuha sukutuha. Adapun izinnya adalah dengan diamnya. Ini ternyata hadis. Seorang gadis itu kalau kita lamar, dia diam, berarti dia mau. Makanya orang tidak paham ini bahaya. Sebentar dia diam karena tidak mau. Padahal yang laki-lakinya ini dia paham bahwa diam ini mau. Hancur anaknya. Baik. Syahidnya mana? Lihat itu. Diikat dengan sifat. Ya kan? Diikat dengan sifat. Pada kata ahaqqu binafsiha. Ahaqqu binafsiha. Dipahami dari mantuk akan hukum ahaqqiyah, keberhakan seorang sayyib terhadap dirinya. Disifati dengan sifat ahaqqiyah pada seorang sayyib. Ada sekarang pengkhususan sayyib di sini terhadap dirinya dengan sifat keberhakan, ini mengeluarkan selain daripadanya. Makanya disebutkan wal bikru tustamar. Kalau begitu, seorang bikir lawan dari sayyib, apakah dia berhak atas dirinya? Tidak. Makanya wajib untuk dimintai izinnya. Paham ini mafhum as-sifah mirip dengan mafhum sebelumnya. Makanya sebagian ulama, dan itu yang lebih rajih, mengatakan bahwa makna keduanya sama. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa bihi qala jullu ashabi syafi'iyah wa ikhtarat tamimi. Ini antum tidak baca tadi? Baca aja. Baca aja tadi ini, Farid. Dan dengannya lah kebanyakan orang-orang Syafi'iyah berpendapat, dan ini yang dipilih oleh Tamimi, dan bahwa Ataib. Kata beliau, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan orang-orang Syafi'iyah. Apa maksudnya? Bahwa mafhum as-sifah adalah hujjah. Adapun At-Tamimi rahimahullah, dia lebih memilih bahwa ini bukan hujjah, bahwa qaulu aktsarul fuqaha wal mutakallimin. Dan inilah pendapat kebanyakan ahli fikih dan orang-orang ahlu al-kalam. Adapun yang sahih wallahu taala alam, yang mengatakan bahwa hal tersebut
adalah hujjah sebagaimana apa yang telah berlalu pada mafhum at-takhsis. Taib, kemudian kata beliau al-khamisah, yang kelima, mafhumul adat. Ini mafhum dengan angka, wa huwa takhsisuhu binau'in minal adat, pengkhususan sesuatu dengan sejumlah dari bilangan. Misal contohnya la tuharrimul massatu wal massatan. Sekali susuan ataupun dua kali susuan, ya, bahasanya ini masso sebenarnya sekali isap. Tapi mungkin lebih halus kalau kita pakai takbir susu. Sekali menyusu ataupun dua kali itu tidak mengharamkan seseorang. Apa maksudnya? Tidak menjadikan orang yang menyusu itu muhrim. Sekarang yang dipahami berarti lawan daripada adat. Kan tadi mafhum mukhalafah semua itu. Mafhum mukhalafah semua yang kita ingin tetapkan. Berarti kalau ditetapkan dari mantuk bahwa sekali dan dua susuan tidak mengharamkan, apa mafhum mukhalafahnya? Berarti lebih daripada dua, satu atau dua bisa mengharamkan, maksudnya menjadikan seseorang muhrim. Hanya saja hal ini dikhususkan. Tidak semerta-merta lebih daripada satu atau dua bisa memuhrimkan. Kenapa? Karena datang dalil khusus yang mengkhususkannya. Maksudnya lebih daripada satu dan dua itu harus minimal 5. Kenapa? Datang hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana mimma unzila minal Qur'an asyru radaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat. Dahulu di antara ayat yang turun dari Al-Qur'an itu tentang penjelasan atau tentang ayat 10 kali susuan yang memahramkan. Kemudian ayat itu dihapus dengan 5 kali susuan. Menjelaskan atau menjelaskan bahwa mahramnya seseorang dengan susuan minimal dengan 5 kali susuan. Dalil ini mengkhususkan tadi mafhum dari dalil la yuharrim atau tuharrim al-massatu wal massatan. Paham jadi tak? Memang kita pahami dari dari dalil la tuharrim al-massa wal massatan bahwa susuan lebih daripada satu atau dua kali itu mengharamkan atau memuhrimkan. Hanya saja lebih dari satu atau dua ini mulai dari berapa? Itu masalahnya. Dikhususkanlah dengan hadits Aisyah menjelaskan bahwa lebih daripada satu atau dua itu minimal 5. Adapun 3 atau 4 tetap tidak mengharamkan atau tidak memuhrimkan. Paham ini? Wabihi qala Malikun wa Daud wa ba'du Syafi'iyah, dan dengannya lah berpendapat Imam Malik rahimahullah, Daud, maksudnya Daud di sini Daud al-Zahiri, dari kalangan orang-orang Zahiriyah, wa ba'du Syafi'iyah, dan sebagian orang-orang Syafi'iyah. Khilafan di Abi Hanifah, berbeda dengan Abu Hanifah rahimahullah, wa jullu ashab asy-Syafi'i, dan kebanyakan dari pengikut Imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan alasan mereka kenapa mereka tidak menjadikannya hujjah, karena ta'liq hukum, menggantungkan hukum dengan adat muayyan, dengan jumlah tertentu, tidak mengharuskan bahwa hukum yang lebih daripada angka yang telah ditetapkan itu bisa ditetapkan. Paham tidak ini? Tidak mengharuskan hukum yang diikat dengan angka. Berarti apa yang lebih dari angka itu boleh ditetapkan. Paham tidak ini? Maksudnya mereka tidak mengharuskan pembatasan. Ya. Hukum susuan itu harus lebih atau dibatasi. Tidak mengharuskan hukum yang diikat dengan adat. Membolehkan ditetapkannya hukum yang di luar lebih daripada adat. Seperti tadi. Tidak mengharuskan penjelasan bahwa 2 atau 1 kali susuan tidak memuhrimkan. Tidak mengharuskan bahwa lebih daripada 2 itu bisa memuhrimkan. Itu menurut mereka. Nah ini kan? Ini menurut mereka. Hanya saja yang lebih kuatnya adalah pendapat yang pertama. Apa dalilnya? Ya karena dengannya lah para salaf beramal. Dan ini juga merupakan keharusan dari muqtada lughatul arabiyyah. Keharusan dari bahasa Arab. Kalau ada sesuatu yang dibatasi dengan angka, berarti apa yang lebih dari angka itu dihukumi lawan daripada apa yang dibatasi dengan angka. Paham gitu? Kalau dibatasi dengan angka misalkan 1 kali 2 kali susuan tidak memuhrimkan, berarti lawannya
Apa yang lebih daripada itu berarti bisa memuhrimkan. As-sadis yang keenam, mafhumul laqab. Mafhum laqab namanya bahwa ayyakhussas man, yaitu dengan mengkhususkan suatu isim bihukmin, dengan hukum tertentu. Nah, ini mafhum laqab namanya. Seperti ya kan dicontohkan misalkan mafhumul laqab misalkan ucapan seseorang Zaidun qa'imun atau uhibbu talabal ilm. Ucapan seseorang uhibbu talabal ilm misalkan. Saya mencintai menuntut ilmu. Paham ini? Berarti selain menuntut ilmu berarti tidak dicintai. Itu mafhum laqab namanya. Hanya saja untuk mafhum laqab ini angkarahul aktsarun. Mayoritas ulama mengingkarinya. Wa huwa sahih, dan ini yang benarnya. Kenapa diberikan alasan liman ijaroyanir riba fi ghairil anwa'is sittah? Karena mengharuskan akan batilnya makna hadits yang menjelaskan tentang asnafur ribawi. Kata Nabi SAW tentang asnafur ribawi, benda-benda riba, az-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-bur bil-bur, wasyair bil-syair, wat-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, mathalan bimathalin, sawa'an bisawa'in, yadan biyadin. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Nabi menyebutkan berapa? 6. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Bur dengan bur ya. Apa bur lagi ini? Biji-bijian. Kalau syair ini yang gandum. Kemudian tamar, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Sekarang para ulama sepakat bahwa benda ribawi itu bukan terbatas hanya pada 6 saja. Tapi setiap yang memiliki makna sama dengan makna yang 6 disebutkan ini. Seperti apa? Uang. Benda ribawi. Disebutkan uang atau tidak? Tidak. Seperti apa? Biji-bijian selain daripada gandum dan semisal dengannya. Masuk walaupun tidak disebutkan. Karena bur dengan syair ini saya setahunya syair ini jenis apalagi namanya? Seperti bur ini bur kayaknya tepung. Tepung ya kalau bur. Apa kalau bur ini? Kita coba lihat bur dulu. Al-bur. Kalau syair dia seperti padi kalau syair. Kalau bur gandum. Hanya kalau bur gandum, kalau itu padi syair. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dikiaskan dengannya biji-bijian yang semisal dengannya. Apa saja selain daripada bur dan syair. Tapi tidak disebutkan dalam sini. Paham ini? Kenapa dinafikan ini mafhum laqab? Mafhum laqab pengamalannya pada hadis ini mereka hanya terbatas pada apa yang disebutkan. Berarti apa yang tidak disebutkan tidak masuk dalam hadis. Secara tidak langsung mereka mengatakan berarti selain daripada 6 ini, walaupun dia punya makna sama dengan maknanya yang ke-6 ini, tidak masuk dari benda riba. Uang tidak masuk. Biji-bijian selain daripada bur dan syair tidak masuk. Dan yang semisal dengannya. Paham tidak ini? Dan ini makna batil. Karena para ulama telah sepakat bahwa asnafur ribawi selain daripada 6 ini masuk di dalamnya. Selama dia memiliki sifat yang sama. Makanya jumhur mengingkarinya ini mafhum laqab, dan ini yang benarnya wallahu taala alam.
Baik, sampai di sini insyaallah taala kita jelaskan lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Dan ada satu yang mesti tambah terhadap pertemuan yang telah berlalu, sudah lama sebenarnya, tentang pembahasan amr dan nahi. Beliau definisikan dengan apa? Istida'a. Iya kan? Beliau definisikan dengan kata istida'a. Dan kemarin kita katakan ini istida'a ada definisi yang benarnya. Allah Ta'ala alam itu yang batil. Karena istida'a di sini ini kan bermakna tolab. Tapi bedanya istida'a dengan tolab. Istida'a ini dia tolab permintaan tapi dalam hati begitu. Bagaimana kata maksudnya? Kenapa pakai istida'a? Dibangun di atas madhab ahlul kalam. Ya kan? Dibangun di atas madhab ahlul kalam. Dan antum tahu Syekh Abdul Mukmin ini memang di antara orang-orang juga yang sempat terjangkit dengan ilmu kalam. Makanya ada bagusnya ketika kita mengatakan istida'a di situ dengan kata tolab saja. Lihat bagaimana juga Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah dalam waraqatnya, beliau juga mendefinisikan amr dan nahi dengan kata istida'a. Dan ini definisi dibangun di atas pendapat orang-orang Asy'ariyah, ya kan, dari ahlu kalam. Dan ada baiknya kita rubah dengan kata talab. Istida'ul fi'li ay talabul fi'li, istida'ul tarki ay talabu at-tarki. Karena kata istida'a itu adalah ucapan yang dibangun di atas akidahnya, manhajnya orang-orang Asy'ariyah dari ahlu kalam yang mengatakan bahwa kalamullah itu kalam nafsi. Maka ketika ada perintah dalam Al-Quran itu bukan tolab namanya, tapi istida'a. Nah ini istida'a. Baik.